Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pemirsa Dakau TV bersama saya di program dialog tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dan juga sangat menginspirasi. Kali ini saya ditemani dengan Kak Ajar Yusrandi Akbar SPD. Beliau merupakan penerima beasiswa MOE Scholarship 2020 di Taiwan. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo, Kak Halo, Ajar. halo Zumpa. Halo, sehat-sehat. Halo Kak Ajar, Zulfa manggil apa ini? Manggil Ajar aja, Oke, Ajar. Kak Ajar, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang di Taiwan juga sedang mau winter, jadi masih asupan vitamin masih dicukupi lah, biar kita nggak sakit ya. Jadi sekarang juga lagi UTS, tapi alhamdulillah semuanya lancar, Zumpa. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak? Pertama sih sibuk kuliah ya, karena UTS kan tugasnya juga lumayan berat. Dan juga sibuk les Mandarin juga sekarang karena keseharian kan kita pakai bahasa Mandarin, mungkin beli makan, beli berinteraksi di departemen di Taiwan. Jadi harus bahasa Mandarin harus bisa. Jadi sekarang sibuk itu juga sih. Oke, Kak Ajar kita ngobrol-ngobrol santai ya. Zulfa juga izin ngobrol santai ya Kak. Ya, boleh. Sebelumnya bisa diceritain dulu Kak, awalnya ikut beasiswa di Taiwan itu ceritanya gimana Kak? Tadi share ke pemirsa ada kau. Jadi memang Taiwan itu sudah jadi perhatian saya dulu sebelum sebelum lulus S1 ya. Karena memang Taiwan itu kan terkenal dengan apa namanya jurusan-jurusan medical dan juga kaitan dengan teknologi. Jadi misalnya pembentukan vaksin, pembuatan vaksin, kemudian pembuatan seperti alat-alat medis yang advance gitu ya. Kemudian cancer research atau kanker dan itu banyak sekali di Taiwan, cukup advance atau cukup maju di sini. Dan juga kan karena saya pendidikan biologi ya, dan ketertarikan saya memang ke arah sana. Jadi saya memandang Taiwan ini merupakan destinasi studi yang paling cocok. Kemudian juga saya juga interest juga dengan bahasa Cina. Jadi dalam hati saya kenapa enggak gitu loh. Jadi sekali tujuh itu dua tiga pulau terlampaui. Jadi ya sekalian juga ke sini. Dan juga didukung juga dengan kantor karena saya di UMM ya, di Universitas Muhammadiyah Malang di Malang itu. Jadi di Taiwan ini salah satu destinasi yang cukup apa namanya dinikmati dan di apa namanya diminati oleh beberapa dosen karena memang konsentrasinya sangat-sangat ini ya sangat spesifik. Jadi itu sih memang alasan awal. Kemudian ya akhirnya saya coba putuskan untuk mendaftar. Memang itu agak sulit juga ya. Saya pertama ditolak beberapa beberapa kali, satu kali ditolak. Terus kemudian kita coba lagi, akhirnya alhamdulillah keterima di beasiswa yang lebih baik atau MUE waktu itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa bisa survive di Taiwan. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang Kak? Sekarang jalan semester 2 mau 3 Berarti baru ya Kak. baru. Beradaptasinya sama lingkungan di negara Taiwan itu gimana? Oh Susah iya, Kak atau gimana Kak? pertama kaget ya. Pertama kaget karena kan kita muslim. Jadi muslim ini kita sangat conscientious atau sangat teliti pada halal, kehalalan makanan. Apalagi saya backgroundnya kan dari Muhammadiyah Malang ya. Jadi al-Islam ke Muhammadiyahan itu cukup ketat masuk gitu loh di dalam kepercayaan kita. Jadi kalau misalkan nyari makanan itu pertama ya susah juga kita cari yang halal itu susah sekali. Karena kebanyakan itu kalau kita order makanan gitu ya by default atau secara default itu babi gitu loh, pork atau bacon. Wah ini jadi masalah juga. Akhirnya kita lebih banyak mesen di warung makan Indonesia atau di toko Indonesia atau mesan daging yang halal. Ada memang organisasi Muslim di sini. Terus kemudian kita banyak sharing juga sama orang-orang itu ada babinya apa enggak, ada vegannya atau enggak. Karena vegan kan biasanya itu enggak ada dagingnya, otomatis kan halal. Atau seafood kah. Akhirnya kita kita apa namanya survive-nya begitu. Terus yang kedua bahasa ya. Bahasa itu wah bahasa Cina itu benar-benar sangat ini ya, sangat menantang sekali buat saya. Apalagi kan bahasa Cina itu salah satu bahasa yang paling sulit di dunia. Cara bacanya juga susah, cara ngomongnya juga susah. Tapi perlahan tapi pasti ya kita belajar lah. Alhamdulillah bisa bisa keep up insya Allah.
Kalau dari teman-temannya sendiri gimana, Kak? Pada asik kah atau memang ada pembatasan diri atau bagaimana lingkungannya? Kalau gimana? Kalau dari teman-teman kuliah, Kak, Iya. itu Oh, teman-temannya tuh asik atau memang ada batasan sendiri karena memang dari kultur budaya itu sudah berbeda gitu, Kak? oh gitu. Memang dari teman-teman Taiwan ya. Jadi mereka kebanyakan bernegara kebangsaan Taiwan, kemudian ada juga dari India, terus juga dari Filipina, ada juga dari Afrika beberapa, tapi sedikit. Kalau negara Taiwan memang mereka sangat open ya, sangat open terhadap foreigner, dan beberapa juga bahasa Inggrisnya bagus. Tapi kebanyakan bahasa Cinanya lebih dominan karena bahasa Inggris mereka kurang kurang bisa. Dan secara kultural, secara budaya mereka sangat terbuka dan sangat apa ya, ringan tangan kalau kita membutuhkan sesuatu. Apalagi kalau kita nggak lancar bahasa Inggris ya. Nah, maksudnya kalau kita nggak lancar bahasa Cina. Jadi misalnya kita mau apa gitu ya, yang vocabulary-nya atau kosakatanya itu susah di bahasa Cina, ya kita minta tolong mereka, mereka sangat welcome. Bahkan kalau kita bertanya sesuatu di jalan aja, mereka sangat sangat helpful dan sangat membantu sekali. Jadi saya kira itu penyebabnya kenapa saya beradaptasi cukup cepat, karena mereka baik. Itu pertama itu, mereka baik. Kemudian yang kedua, yang apalagi yang negara Taiwan ya, karena saya di Taiwan, mereka tuh mempunyai etos kerja yang sangat disiplin. Terus kemudian mereka tuh belajarnya itu benar-benar apa ya, benar-benar excited, semangat dan detail. Jadi mahasiswa Taiwan tuh kriterianya gitu. Jadi kita terinspirasi juga untuk keep up gitu ya. Apalagi beberapa kelas saya yang saya ingat tuh kelas cancer ya, kelas kanker, kita belajar tentang biologi kanker. Mereka tuh benar-benar apa ya, kalau mengkaji suatu hal, topik, itu sampai detail itu dikaji, dan mereka masih seumuran kita aja dan mereka paham gitu. Sampai detail, sampai prakteknya juga paham. Jadi kita banyak belajar juga di antar teman juga di Taiwan. Dan saya semangat akhirnya memiliki teman-teman yang seperti itu. Kalau boleh tahu Kakak jurusannya di sana itu ngambil apa, Kak? Oh iya, kalau jurusan S2, saya ngambil S2 di sini. Saya ngambil di Asia University, master di nama jurusannya Medical Laboratory Science and Biotechnology. Jadi semacam kalau kita tuh bioteknologi kesehatan. Nah, itu bioteknologi kesehatan. Tapi saya banyak sekali mengambil course atau mengambil mata kuliah itu di China Medical University. Karena ini adalah universitas sister, jadi universitas saudara gitu loh. Jadi bayangkan misalnya kayak Universitas Muhammadiyah Jogja atau Universitas Muhammadiyah Malang, atau mungkin juga ada semacam satu kesatuan yayasan yang membawahi itu, dan itu swasta. Jadi mereka bisa transfer course karena di China Medical University saya dapat course yang lebih relate sama kesehatan. Jadi saya ngambil banyak di situ. Dari pertama memang background-nya dari kesehatan, Kak? Dari S1-nya? S1 saya SPD atau sarjana pendidikan tapi di biologi. Tapi memang interest-nya saya tuh dari S1 itu biologi kesehatan, skripsinya juga berkaitan dengan kesehatan terkait dengan uji toksik ya, preclinical studies, dan di sini juga karena memang interest ke kesehatan ya. Jadi saya ngambil kesehatan juga. Ya akhirnya ya kelimpungan juga, Mbak. Karena kelimpungan untuk apa menyesuaikan ilmu baru karena agak sedikit banting setir karena awalnya pendidikan kan ya. Terus kemudian terjun ke kesehatan. Perbedaannya apa yang mendasari, Kak? Gimana? Perbedaan dari itu yang katanya Kakak dari yang jurusan S1 di biologi, yang di S2 sekarang ke medical apa kalau boleh saya tahu nanti takut Medical salah. Laboratory Science Ya, and medical Biotechnology. laboratory design itu. Perbedaannya apa, Kak? Oh, yang jelas ya, yang pertama itu mungkin general. Jadi kalau di biologi itu kita belajar tentang segala sesuatu tapi general. Misalnya tentang mungkin kalau Zulfa tahu pembelahan sel gitu ya. Pembelahan sel ya mungkin ada fase-fase pembelahan sel gitu. Kalau di saya di biotek sekarang itu kita mengkaji lebih aplikatif bagaimana misalnya pembelahan sel yang terjadi pada cancer cell atau sel kanker. Jadi pembelajarannya itu benar-benar sangat spesifik dan kebanyakan hal-hal yang sangat detail, dan bagaimana prakteknya dan bagaimana juga melihat riset-riset yang ada di sekitar topik tersebut. Jadi memang sangat-sangat spesifik. Jadi itu yang agak membuat kita kelimpungan juga. Karena apa? Karena beberapa basic atau beberapa materi yang dasar kita belum menguasai.
Jadi akhirnya kita harus belajar mandiri, sering ke perpustakaan, sering baca-baca jurnal, sering juga ikut kuliah mungkin di YouTube ya, karena kita generasi milenial ya, generasi Z, kita lebih suka melihat video yang audio visual ya, yang dijelaskan langsung di YouTube. Ya itu akhirnya jadi apa? Jadi masalah yang kita harus hadapi di apa namanya jurusan yang agak banting setir ini, karena spesifikasi dan juga beda major atau beda field yang harus disesuaikan. Kak, Kak Ajar kangen pulang ke Indonesia tidak? Oh ya, kangen sekali. Apa yang Sangat dikangenin dari Indonesia, Kak? keluarga sih, keluarga. Karena kan saya kan udah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya putri, 4 bulan sekarang. Jadi bahkan apa namanya, saya belum pulang sejak bulan Maret. Jadi sekarang udah November ya. Akhirnya juga kangen keluarga, sangat kangen sekali, sering telepon-teleponan juga. Kemudian yang kedua tuh makanan sih, Mbak. Makanan, apalagi orang Malang ya, kita kangen bakso Malang, terus kemudian eh, pecel, ya itu, waduh, kalau bisa tuh bawa mimpi kadang, Pengen dibawa ya, Kak, ke Taiwan. kalau bisa. Dari keluarga itu mendukung, Kak, mensupport Kakak untuk mengejar pendidikan di luar negeri nggak, Kak? Ya, sangat support sekali, karena memang saya tuh punya target punya mimpi ya untuk jadi dosen, karena menurut saya pekerjaan dosen itu pekerjaan yang mulia, dan kemudian juga pekerjaan dosen itu karena kita melakukan tridharma ya, ada pengabdian juga ke masyarakat, sehingga menurut saya dari aspek sosial, dari aspek intelektual, kemudian dari aspek pendidikan itu imbang kalau kita berproses sebagai dosen. Mungkin juga dari segi profit ya, atau dari segi penghasilan juga tidak buruk atau not bad ya, dibanding dengan mungkin guru ya. Saya kira aspek-aspek menjadi seorang dosen itu cukup ideal untuk kemudian diraih, dan apa namanya, S2 adalah keharusan untuk menuju profesi menjadi dosen itu sih. Kak Ajar punya tips nggak buat dapat beasiswa di luar negeri? Iya, tips saya itu mungkin dari pengalaman pribadi ya. Jadi saya tuh mendaftar beasiswa tuh pernah LPDP, kemudian AAS atau Australian Award Scholarship, kemudian saya pernah juga daftar di UGM itu tapi beasiswa UGM kalau nggak salah. Tapi memang kemarin nggak dapat beasiswanya. Jadi LPDP, AAS semuanya saya itu ditolak. Kemudian juga ada juga di Taiwan juga ditolak waktu itu beasiswanya. Yang jelas tips dari saya itu adalah persiapkan terutama sedini mungkin, karena kalau kita bersiap sedini mungkin dan juga sudah mencoba, kita sudah punya bayangan dan juga sudah persiapan lebih matang. Kemudian yang kedua, coba terus kalau saya bisa bilang sih, karena di dalam setahun itu banyak sekali beasiswa yang tersedia. Saya kira go for it semua, coba semuanya, jangan kemudian berpaku pada satu beasiswa saja, karena akhirnya kan satu beasiswa itu biasanya jaraknya itu 1 tahun untuk menunggu beasiswa next term. Menurut saya lebih baik coba semuanya. Kemudian yang penting adalah interest kita mau kemana. Kalau memang maunya negaranya Australia, memang ya sudah coba AS dan coba LPDP. Yang jelas ada beasiswa yang kalian inginkan. Dan kemudian coba aja semuanya. Kemudian yang ketiga menurut saya jangan takut gagal ya. Kalian jangan takut gagal, karena gagal pun kita nggak rugi apapun, nggak bayar apapun. Dan apa namanya, ketika kita gagal banyak pembelajaran yang kita dapatkan di situ. Dan juga cari mentor ya, terakhir cari mentor yang pernah dapat itu ya. Saya selalu cari mentor, saya cari di Google cara mendapatkan beasiswa MUE. Nah, biasanya tuh ada blogspot orang yang nulis pengalaman mendaftar beasiswa MUE, ada YouTube juga, kita nonton aja, karena kita nonton, kita kontak mereka kalau mereka punya kontak person, ada tips nggak kak, ada tips nggak mbak, gitu, ada tips nggak mas, ya mereka kasih tips segala macam ya, tulis ini rekomendasinya kalau bisa ini. Nah itu kita dapatkan dari mencari di Google aja, cari mentor yang ada yang nulis tentang hal itu. Nah itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat membantu saya banget untuk dapat beasiswa ini. Oke, terima kasih Kak tipsnya. Target kedepannya untuk Kak Ajar ini apa yang mau dicapai, Kak? Pertama sih menyelesaikan tesis ya, jelas.
Karena tesis sekarang itu saya baru mulai mungkin insya Allah bulan Januari. Tapi sekarang sudah mulai studi pustaka dan menyusun pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah segera lulus, biar pulang ketemu keluarga, dan juga saya kira bisa secepatnya berkarir menjadi dosen. Dan kemudian juga untuk jangka panjang saya kira untuk mempersiapkan studi S3, saya sudah mulai memikirkan riset apa yang ingin saya dalami lebih jauh lagi. Ya, itu S3 itu yang mungkin nanti jangka panjangnya. S3-nya mau di luar negeri juga, Kak? Insya Allah kalau misalnya diterima, ya ada beasiswa juga, ya kenapa enggak. Mungkin di Taiwan lagi juga nggak tahu ya, atau mungkin di Australia, atau mungkin di yang lain ya, sedapatnya insya Allah. Semoga bisa terlaksana ya, Kak. Amin, ya Rabbal alamin. Untuk pertanyaan terakhir nih, Kak, ada nggak pesan dan kesan untuk pemirsa Dakau TV selama pandemi untuk bisa tetap produktif mungkin selama pandemi, karena memang masih pandemi, masih belum bisa ngapa-ngapain juga, Kak, gitu. Ada nggak? Oke, kalau menurut saya tipsnya adalah biar produktif ya, karena menurut saya semuanya itu ada di sini, ada di HP semua. Jadi gunakan HP itu sebijak mungkin, dan tonton, misalnya kita ke YouTube, tonton hal-hal yang positif ya. Kalau misalnya mau belajar bisnis, ya kita tonton YouTube tentang bisnis ya, tentang bagaimana mengelola finance, dan bagaimana mengelola aset ya, bagaimana mungkin berinvestasi ya kalau misalnya ingin belajar, atau mungkin ingin sekedar keep up atau catch up dengan mata kuliah tertentu yang sulit, misalnya bagi orang kedokteran misalnya, bagaimana tentang penyakit-penyakit tertentu ya, penyakit kardiovaskular dan seterusnya, ya ada di YouTube semua. Ya, saya kira menjadi produktif itu nggak harus keluar, ya nggak harus kemudian bekerja sibuk. Di HP aja kita udah bisa produktif sebenarnya dengan melihat screen. Saya kira itu harus dimaksimalkan dan dibijaki dengan baik ya, agar bermanfaat bagi kita pada akhirnya, dan tidak hanya buka Instagram, ya buka Twitter, ya terus buka Facebook, ya boleh lah, tapi ya pada akhirnya kita akan merasa bersalah karena membuang waktu yang banyak untuk membuka sosial media. Mending kita buka YouTube ya, mending kita buka course-course yang tersedia secara free seperti Coursera, atau mungkin kalau yang bagi anak-anak SMA bisa ada ruang guru ya yang bisa kita install. Ini adalah menurut saya harus kita hadapi bersama. Ini adalah isu semua orang, semua anak milenial dan semua generasi Z ya. Ini harus diperhatikan betul. Baik, Kak Ajar, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Ajar tadi itu bisa menginspirasi kita semua, termasuk juga saya bisa beasiswa dalam negeri ya, Kak. Amin. Amin. Semangat. Amin. Oke, terima kasih pemirsa Dakau TV yang sudah melihat tayang ini. Semoga kita semua selalu sehat dan pastinya dapat terinspirasi dari pengalaman-pengalaman narasumber kita pada hari ini. Akhir kata dari saya selaku presenter hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.